Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 12. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku sudah mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata,
Semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, pencabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 21. Temanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Ia dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat, bahkan menerima penyataan yang sangat tinggi, diangkat ke tinggi ketiga dari sorga ke Firdaus. Namun yang menarik, Paulus tidak membanggakan pengalaman rohaninya. Justru ia berkata, aku lebih suka bermegah atas kelemahanku. Ini sangat berbeda dengan cara dunia memandang keberhasilan dan kekuatan. Ayat 1-6, pengalaman rohani tidak membuat Paulus meninggikan diri. Paulus pernah mengalami hal yang sangat mulia bersama Tuhan, tetapi ia sengaja menahan diri untuk tidak bermegah. Ia sadar bahwa ukuran hidup rohani bukanlah seberapa tinggi pengalaman kita, melainkan bagaimana karakter dan kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran pentingnya bagi kita, Tuhan tidak mencari orang yang pamer pengalaman rohani, tetapi orang yang hidupnya mencerminkan Kristus. Ayat 7-10, duri dalam daging alat Tuhan untuk merendahkan hati. Agar Paulus tidak meninggikan diri, Tuhan mengizinkan adanya duri dalam daging. Paulus berdoa sampai 3 kali supaya duri itu diambil, tetapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban yang tidak mudah diterima. Tuhan tidak selalu mengangkat masalah, tetapi ia memberi kasih karunia untuk menanggungnya. Pelajarannya buat kita, kadang kelemahan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tetapi tanda Tuhan sedang bekerja lebih dalam. Paradoks kerajaan Allah lemah tetapi kuat. Ayat 10, Paulus berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Di mata dunia orang lemah berarti kalah, tetapi dalam Kristus lemah berarti memberikan ruang bagi kuasa Tuhan bekerja. Saat kita mengandalkan diri sendiri, kuasa Tuhan terbatas. Saat kita mengakui kelemahan kita, kuasa Tuhan akan turun menaungi kita. Ayat 11-18. Kasih seorang gembala yang rela berkorban. Paulus tidak mencari harta jemaat Korintus, tetapi hati mereka. Ia rela mengorbankan miliknya, bahkan dirinya sendiri. Kasih sejati tidak menghitung untung rugi. Pelajarannya buat kita, pelayanan yang murni lahir dari kasih, bukan kepentingan diri. Ayat 19-21, kerinduan akan pertobatan yang sungguh. Paulus menegur bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun iman. Ia takut mendapati jemaat yang masih hidup dalam dosa dan belum bertobat. Tuhan rindu umatnya bukan hanya kuat dalam pengetahuan, tetapi hidup dalam kekudusan. Penutup firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Apakah kita sering meminta Tuhan mengangkat masalah tetapi lupa meminta kekuatan untuk bertahan? Apakah kita berani mengakui kelemahan dan menyerahkannya kepada Tuhan? Apakah hidup kita sedang dibangun oleh kasih karunia atau oleh kesombongan? Ingatlah, kasih karunia Tuhan selalu cukup. Kelemahan bukan akhir tapi pintu masuk kuasa Allah. Tuhan dimuliakan bukan saat kita kuat, tetapi saat kita berserah. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.